Nama lengkap Schleiermacher ialah Friedrich Ernst Dan Schleiermacher. Dia dilahirkan di Breslau, Silesia, Prusia Jerman pada tanggal 21 November 1768. Dia dari keluarga yang sangat taat di dalam agama Protestan. Dia juga adalah seorang filsuf dan teologi Jerman. Pada tahun 1783, dia mengikuti pendidikan menengah pertama di sekolah Moravian di Neskay. Alasan dia memasuki sekolah Moravian selain mengikuti tradisi dalam keluarganya, ia merupakan karena termotivasi yang sangat kuat untuk mencari pengalaman iman yang mendalam di dalam kehidupan Kristen. Di sekolah Moravian itu, dia mendapatkan pelajaran bahasa Latin dan Yunani dan dijadikan sebagai dasar pendidikan humanistik di samping pelajaran matematika, botani, dan bahasa Inggris. Schleiermacher dan teman-temannya pergi ke Berby pada tahun 1785 untuk melanjutkan studi teologinya di sana. Pada tahun 1787, Schleiermacher menjalani matrikulasi di Universitas Halle, sebuah universitas yang berkembang di bawah filsafat Christian Wolfgang Schemmler. Dia dikenal sebagai mahasiswa yang tekun dan pandai. Di bawah bimbingan Johann August Eberhard, dia juga mempelajari filsafat Kant melalui tulisannya yang berjudul Kritik atas Akal Murni dan mengevaluasinya. Dia juga menerjemahkan tulisan Aristoteles yang berjudul Etika Nicomacheae, dan di bawah bimbingan filsuf muda V.A. Wolf, dia mempelajari gagasan filsuf-filsuf Yunani. Schleiermacher meninggal dunia pada hari Rabu pada tanggal 12 Februari 1834 pada umur 65 tahun dikarenakan mempunyai radang paru-paru. Kematiannya itu membuat seluruh warga Civitas Akademik Universitas Berlin berduka cita sangat dalam karena kehilangan seorang tokoh besar dan salah satu pendiri universitas tersebut. Karya-karya Schleiermacher. Kumpulan karya Schleiermacher diterbitkan di dalam 3 bagian. Yang pertama ada Teologi yang terdapat 11 jilid. Yang kedua, Khotbah yang terdapat 10 jilid, edisi 1873 sampai 1874 ya, sampai 5 jilid. Yang ketiga, Filsafat dan Aneka Rupa yang terdapat 9 jilid, 1835 sampai 1864. Karya-karya lainnya ada Pedagogische Schriften edisi ketiga 1902. Lalu ada Aus Schleiermacher Leben in Briefen di Berlin 1858 sampai 1863 yang terdapat 4 jilid korespondensi. Ada Leben Schleiermacher volume 1 1870 korespondensi dari 1768 sampai 1804. Friedrich Schleiermacher and Leben and Charakterbild 1864 surat-surat terpilih. Schleiermacher ini merupakan seorang tokoh intelektual sekitar tahun 1768 sampai 1834. Beliau merupakan seorang teologi besar yang memperjuangkan kemerdekaan agama dari kendali pemerintah dan mengembangkan pola pendalaman studi teologi. Beliau juga menentang konsep-konsep intelektual yang sudah umum diterima pada waktu itu, yaitu pembakuan objektif sampai mekanis di bidang kesusastraan atau seni. Nah, pandangan ini beranggapan jika sudah mengkaji sastra atau seni itu sudah cukup sampai di situ. Nah, beliau senantiasa merasakan adanya sesuatu yang belum lengkap, belum selesai, masih perlu terus dicari makna yang tersembunyi di balik kata. Pandangannya, sastra dan seni merupakan pengejawantahan pribadi seniman. Oleh karena itu, membaca teks misalnya adalah suatu dialog dengan pengarang.
Nah, teks bukan objek mati. Semua wacana, apakah dokumen hukum, kitab suci, karya sastra, seni, pada hakikatnya sama. Semua teks menggunakan bahasa sebagai media komunikasi. Kemampuan pembaca memahami teks merupakan masalah pokok. Pemahaman adalah suatu rekonstruksi, bertolak dari ekspresi yang selesai diungkapkan, menjurus kembali ke suasana kejiwaan di mana ekspresi itu diungkapkan. Ada dua momen yang berinteraksi, yakni gramatikal dan psikologi. Prinsip yang menjadi tumpuan rekonstruksi dalam bidang gramatikal dan bidang psikologi adalah yang disebut dengan lingkaran hermeneutika. Aktivitas ini menciptakan suatu interpretasi gramatikal dan interpretasi psikologi. Itu sebabnya pemahaman akan pernyataan seseorang harus melibatkan pemahaman kebahasaannya yang sama baiknya dengan pemahaman kejiwaannya. Nah, hermeneutika Schleiermacher pada dasarnya adalah subtilitas inteligensi. Dia membuat perbedaan fundamental antara membahasakan dan memahami sesuatu. Inti hermeneutikanya adalah bagaimana suatu ungkapan dalam bahasa tulis atau bahasa tutur dipahami. Situasi pemahaman adalah situasi suatu hubungan dialogis antara pengarang dengan pembaca tercermin lewat bahasa. Tata bahasa, data faktual, empiri hanya sarana untuk memahami suatu karya sebagai suatu kesatuan. Pembaca dapat memahami arti suatu karya yang ditulis pada masa lalu karena terdapat kesatuan jiwa pada umat manusia. Nah, kesatuan jiwa merupakan dasar lingkaran dari hermeneutika. Pada akhirnya, duduk persoalan hermeneutika terletak pada kesenjangan antara ruang dan waktu antara penulis dengan pembaca yang berupaya menangkap makna asli penulis tanpa disertakan prasangka-prasangkanya. Di sini Schleiermacher memakai dua metode, yakni yang pertama interpretasi teknis atau gramatis dan interpretasi psikologis. Sementara penulis bergerak dari dalam pikiran menuju keluar atau ungkapannya. Pembaca bergerak sebaliknya dari struktur kalimat-kalimat atau luar menuju ke dalam dunia mental penulis. Interpretasi gramatis di sini dalam pengertian memahami sebuah teks melalui struktur kalimat-kalimat, genre dan keterkaitan teks dengan karya-karyanya yang lain dengan jenis yang sama. Bila interpretasi gramatis meletakkan teks pada skesa objektif, maka interpretasi psikologis fokus pada wilayah subjektif sebuah teks. Yang dimaksud ialah dunia mental penulisan. Dan metode penerapan hermeneutika Schleiermacher pada Al-Quran. Hermeneutika teori Friedrich Schleiermacher menjadi metode yang cukup relevan jika dikaitkan dengan Al-Quran. Beberapa relevansinya diantaranya yang pertama, seorang mufasir harus mengerti bahasa yang digunakan oleh author atau audiens historisnya. Ini artinya mufasir Al-Quran harus memahami dengan baik bahasa Arab yang merupakan bahasa utama yang digunakan Al-Quran. Pemahaman yang dikuasai harus mencakup makna kosakata maupun struktur bahasa ketika suatu ayat Al-Quran diturunkan. Yang kedua, seorang mufasir harus melakukan analisis sintakmatis. Artinya, penafsir harus dapat menghubungkan unit-unit bahasa secara konkret. Jika dikaitkan dengan penafsiran Al-Quran, maka dapat dipahami ketika mufasir akan menafsirkan satu kalimat dalam ayat Al-Quran. Ia juga harus melihat kalimat-kalimat yang berada di sekelilingnya, baik yang ada sebelumnya maupun setelahnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, seorang mufasir harus memperhatikan hubungan antara bagian-bagian dan keseluruhan. Suatu kalimat dapat
suatu ayat